Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang Umi banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya. Masih ingat kan materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, betul sekali. Materinya adalah materi teks deskripsi. Untuk pertemuan hari ini, agenda kita adalah membahas kebahasaan teks deskripsi. Nah, kebahasaan teks deskripsi itu nanti ada kata benda, kata sifat, kata kerja, frasa, dan kalimat dengan pilihan kata cerapan indera. Masih ingat dong materi apa saja yang sudah dipelajari sebelumnya? Iya, kemarin kita sudah belajar mengenai ciri, pengertian, dan juga struktur teks deskripsi. Baik, sebelum kita belajar, ada yang harus kalian siapkan terlebih dahulu, yaitu buku catatan. Untuk apa buku catatan? Kalian bisa mencatat hal-hal penting dari apa yang Umi sampaikan, sehingga kemudian kalian akan mudah mempelajari materi hari ini. Baik, untuk materi yang pertama adalah jenis kata. Ada 3 jenis kata yang akan kita pelajari di dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda adalah kata yang merujuk pada benda, baik bendanya hidup atau benda mati. Ada yang bisa kasih contoh? Apa sih contoh kata benda? Iya, pinter. Sekolah. Sekolah adalah contoh kata benda. Sekolah merupakan contoh benda mati. Yang selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang merujuk pada ciri fisik atau situasi dan keadaan. Misalnya, cantik, pintar, tampan, dan soleh. Itu adalah beberapa contoh kata sifat. Yang ketiga adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata yang merujuk pada suatu kegiatan atau tindakan. Ada yang bisa kasih contoh? Iya, betul sekali. Biasanya kata kerja diawali dengan imbuhan me atau imbuhan ber. Tetapi ada juga nanti beberapa kata yang dia tidak memiliki imbuhan tetapi termasuk ke dalam contoh kata kerja. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang sudah Umi berikan. Buku, buku adalah contoh kata benda. Canggih, canggih merupakan contoh kata sifat. Dan menulis, menulis merupakan contoh kata kerja. Supaya lebih jelas lagi, di sini Umi memberikan contoh lainnya. Ada beberapa, misalnya kata benda, ada kursi, topeng, apel, pensil, dan kucing. Sementara untuk kata sifat, ada kata rajin, ramah, disiplin, kuning, tinggi, dan semangat. Kata kerja, ada kata bernyanyi, makan, mencari, berdiri, pergi, dan tidur. Tentu kalian masih bisa dong menyebutkan contoh-contoh lainnya. Apakah sampai di sini semuanya oke? Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, boleh catat pertanyaannya. Nanti kamu bisa tanyakan lewat kolom komentar ataupun langsung ke Umi, sehingga akan kita bahas setelah video berakhir. Materi selanjutnya adalah frasa. Kalau tadi sebelumnya kita belajar tentang kata, sekarang kita akan belajar mengenai frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan kata, artinya kalau gabungan, dia lebih dari satu kata. Ya, betul sekali. Gabungan kata yang salah satu katanya bukan predikat di dalam kalimat. Kalau kamu ingat materi mengenai subjek, predikat, objek, dan keterangan di dalam bahasa Indonesia, kamu pasti bisa menentukan subjek dan predikat di dalam kalimat ini. Ada kalimat perempuan itu cantik. Ya, subjeknya adalah perempuan itu, sementara cantik adalah predikatnya. Kalau kita lihat, subjeknya terdiri dari 2 kata. Ada kata perempuan dan ada kata itu. Inilah yang disebut dengan frasa. Dia gabungan kata atau lebih dari satu kata, tetapi dia menempati satu fungsi saja di dalam kalimat, yaitu subjek.
dan dia tidak boleh sebagai predikat. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau bisa kita akan lanjut ke materi selanjutnya dan materi yang terakhir, yaitu kalimat dengan cerapan indera. Baik, kita mengenal ada 5 indera manusia yang disebut dengan panca indera. Ada indera penglihatan yaitu dengan mata, indera pendengaran dengan telinga, indera penciuman dengan hidung, indera peraba dengan kulit, dan indera perasa atau pengecap dengan lidah dan mulut. Nah, di dalam teks deskripsi, kita memungkinkan untuk menggambarkan sesuatu dengan kalimat yang menggunakan cerapan indera. Bisa memberikan contoh? Baik, kita simak contoh yang sudah Umi siapkan. Yang pertama ada kalimat, aroma roti itu menggugah selera. Ada kata aroma. Aroma itu sesuatu yang bisa kita cium. Ya, artinya di dalam kalimat ini, kalimatnya menggunakan pilihan kata yang merupakan cerapan indera penciuman. Di contoh kalimat kedua ada kata tomat yang baru matang itu terasa manis. Baik, di sini ada kata manis. Maka manis itu sesuatu yang bisa kita cecap atau kita rasa dengan lidah dan mulut ya. Artinya, di dalam kalimat ini dia menggunakan cerapan indera perasa atau pencecap. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu pemandangan desaku selalu asri, pepohonan hijau dan langit biru cerah. Kalau menurut kalian nih, ini menggunakan cerapan indera apa? Ayo. Iya, ada kata pepohonan hijau, kemudian langit biru cerah, itu segala sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Oleh sebab itu, kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan pilihan kata cerapan indera penglihatan. Kalimat yang terakhir, air sungai mengalir, gemericiknya membuat suasana semakin asri. Ada yang tahu artinya gemericik? Iya, gemericik itu tiruan bunyi air yang mengalir ya. Jadi kalau ada sungai, kemudian ada kali, itu biasanya kita bisa dengar suaranya dan itu disebut dengan gemericik. Nah, kalau begitu, contoh cerapan indera apakah kalimat ini? Iya, betul sekali. Ini adalah contoh penggunaan kata cerapan indera pendengaran, segala sesuatu yang bisa didengar dengan telinga. Nah, sampai di sini semoga semuanya bisa dipahami. Apabila tidak ada hal-hal yang tidak dipahami, kalian boleh tanyakan ke Umi. Terima kasih untuk partisipasinya dan perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung di kelas hari ini. Tetap sehat, tetap stay di rumah, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu lagi.